Pertanyaan ketiga, betulkah Ustaz sepertiga korban yang berkorban yang untuk sedekah Pak fakir miskin? Bapak Ibu, sepertiga itu begini, sepertiga dimakan oleh peserta, yang kedua Bapak Ibu sekalian, sepertiga disedekah kepada orang yang miskin, sepertiga disedekahkan kepada tetangga-tetangga yang mampu. Kalau untuk orang kaya tak sedekah namanya, apa, hadiah untuk tetangga kita. Itu idealnya, sunatnya kalau bisa. Tapi Bapak Ibu tidak wajib seperti itu. Kalau seandainya Bapak Ibu ada yang memperbanyak, malah dalam mazhab Syafi'i kalau bisa apa? Kebanyakan mayoritas daging itu disedekahkan dan sedikit dimakan. Tidak ada masalah ini. Sepertiga ini tidak wajib hukumnya, tapi hanya sunat. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu, ini juga saya sarankan kepada panitia. Sepertiga adalah dimakan oleh peserta korban. Di sini panitia, pertama ada kewajiban panitia. Setelah hewan korban dibeli Pak, umpamanya ada 10 kelompok, maka harus ditentukan Pak seluruh hewan itu kelompok mana yang punya. Karena salah satu syarat sah hewan korban itu bahwa hewan korban yang disembeli seseorang miliknya sendiri, bukan milik orang. Nah, maka ditentukan miliknya. Ketika dibeli 10 kelompok, maka panggil perwakilan kelompok. Sekarang pilih oleh kalian milik mana punya. Kalau sudah dipilih nanti dicatat, dibuat di punggungnya, ini punya kelompok 1, 2, 3. Kalau berebut mereka kena beda-beda, akan bisa saja itu. Ini agak besar, ini apa? Tapi ingat Pak, kalau Bapak janjikan 80 kilo setiap ekor, jangan meleset Pak. Menyamakan ada, tak boleh Bapak Ibu membeli hewan itu kumulasi. Tahu kumulasi? Umpamanya tadi 80 setiap apa? Satu ekor. Setelah itu 80 10 grup, 10 kelompok. Berarti 80 kali 10 berapa? 800. Maka pergi dia kepada seorang penjual yang pokoknya dagingnya seluruhnya berapa? 8. Maka ada berat 100 kilo, ada yang berat 80 kilo, ada yang berat 40. Dapat oleh kelompok 3 yang 40 kilo. Tentukan kurus itu Pak. Apa kata peserta? Saya tidak mau Pak. Bapak janji kemarin 80 kilo. Saya tak mau sembeli. Kalau dia menolak, siapa tanggung jawab ganti? Panitia ganti nanti. Ganti itu. Kan Bapak sudah janji 80 kilo. Kenapa Bapak? Maka tak boleh kumulatif. Dan kenapa? Kena harus ditentukan pemiliknya. Jelas Pak. Setelah nanti dikorbankan, kan sudah itu pemiliknya, lalu disembeli. Masing-masing pemilik Pak, tenang dia. Ketika dia membawa daging pulang, daging korbannya yang dimakannya, bukan daging korban orang lain. Ini kan kebiasaan panitia, dicampur semuanya, sehingga tak daging korban siapa dibawanya pulang. Ya nak? Maka di sini itulah gunanya dari awal ditentukan pemiliknya Pak. Maka setelah ditentukan pemiliknya, jangan dicancang-cancang dulu, diambil bagian ini peserta, ini kerbau, ini kan peserta 7 orang, diambil 14 kilo, taruh nanti selama peserta, maka diambil 22 kilo, ini pesertanya ini. Ketika dia bawa pulang kan enak, ini adalah daging korban karena yang disunatkan itu makan daging korban sendiri, bukan makin terbang ke orang lain. Susah tuh Pak melaksanakan itu. Susah atau mudah? Mudah kan, tidak ada masalah itu. Jadi sebelum dijualnya ambil 14 kilo dulu, dimasukkan, tidak ada masalah. Supaya peserta tenang bahwa yang dimakannya itu hewan korban dia. Maka Bapak Ibu kalau setelah 80 kilo, tapi ada 85, 90, artinya penjual yang mengasihnya kan. Tapi semua standar 80. Akhirnya berebut pada yang gemuk. Maka kalau ada perebutan Pak, maka diundi Pak. Buat undian 1 sampai 10 nanti undian. Siapa tercabut nomor 3 berarti hewan kasih nomor hewan itu dulu sampai 10 dikasih undian nanti. Siapa yang mencabut nomor 3 berarti hewan miliknya nomor. Kalau begitu tidak ada konflik nanti. Tidak ada konflik nanti. Kenapa? Karena itu pilihan dia. Itu penting tuh Bapak Ibu sekalian ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya antara panitia dengan peserta tidak terjadi suuzon Pak.
Seharusnya kita ini supaya akur, bersatu, bersaudara. Malah nanti menimbulkan itu menghindari Bapak Ibu ya. Maka diatur dalam syariat itu. Baik Bapak Ibu sekalian, wallahu alam bisawab. Baik Bapak Ibu sekalian, di masjid kami sampai tahun ini masih memberikan upah pekerja dengan daging korban. Dengan daging korban hentikan tahun ini, jangan buat lagi. Apakah ada solusi? Solusi yang tadi, ambil upah dari duit. Solusinya itu. Duit operasional. Supaya penitia kalau dibayar dengan uangnya tidak mencukupi untuk membayar pekerja, minta lagi. Kalau enggak, suruh peserta itu menyembelih sendiri. Bapak Ibu sekalian, tapi saya minta panitia janganlah minta upah. Ini kesempatan peluang ibadah. Sekali setahun Pak jadi pahala. Allahu Akbar. Tak mau. Kalau bisa apa? Dapat daging kita sebarkan semua orang. Ni ambillah orang miskin. Gitu ndaknya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan lakukan lagi Bapak Ibu. Mari kita satukan persepsi kita ya. Ini Bapak Ibu sekalian satu kesalahan. Saya kena agak tegas di sini. Karena masalahnya ijma' ulama Pak. Tak boleh. Tidak ada Bapak Ibu kalau khilafiyah. Mana siapa yang boleh kan? Tidak ada. Kalau ada Bapak mengatakan boleh, dari mana Bapak baca? Kasih sama saya. Tidak ada masalah. Kalau tidak ada dasar jangan dibuat Bu. Ini ibadah, ini ada aturan. Baik, izin bertanya Bu ya, apakah diperbolehkan menggunakan dana kas masjid? Sudah terjawab tadi, haram hukumnya. Tak boleh, karena itu ibadah pribadi. Kalau Bapak jadi ke masjid minta izin kepada orang mengimpak tu. Siapa punya impak itu? Ya Allah, jangan digunakan Pak ya. Saya ini sekali lagi jangan digunakan. Misalnya untuk beli plastik sewa tenda, enggak. Semuanya harus dari maka dihitung dari awal. Dirinci Pak, supaya nanti peserta enak. Tenda sekian sewanya, pisau sekian kan dibeli, plastik sekian, kemudian upah tekang jagal sekian, semuanya rinci. Dibacakan pada maka bayarannya sekian, kan enak itu. Maka transparan dari awal. Terima kasih. Wassalamualaikum. Berarti ini sudah terjawab. Baik. Syarat-syarat yang bisa dijadikan hewan korban sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama jenis bahimatul an'am. Yang kedua Bapak Ibu, jenis hewan korban itu adalah umurnya cukup. Yang ketiga Bapak Ibu, selamat dari cacat. Cacat itu ada 4 yang utama. Pertama, jangan menyembelih hewan yang centang matanya sebelah, apalagi yang buta mata sama sekali, tak boleh. Yang kedua, tak boleh pincang kakinya. Maka ketika beli hewan itu nanti ginikan matanya, lihat tak dia makanan itu, rumput itu. Yang kedua, kalau pincang apa? Ketiga, beli hewan itu suruh berjalan dia. Kalau begini-begini jalannya apa? Jangan dibeli. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, tidak boleh terlalu kurus sehingga apa? Kalau dilihat hewan itu tulangnya aja nampak. Kenapa tulangnya nampak? Karena ada sebagian panitia Pak beli hewan itu cari fee dia. Astagfirullahalazim. Ini lebih kejam lagi nih. Ada panitia Pak kena beli hewan Pak, cari keliling dia orang penjual korban. Dia tak tanya, Bapak ada hewan tak? Ada hewan berat ini enggak? Berapa fee untuk saya? Tanya fee sekian. Siapa yang ngasih fee terbanyak, disitulah dia. Kira-kira Bapak Ibu mau penjual rugi? Kalau banyak dia mengambil fee, kemana perginya fee itu nanti? Maka kepada hewan korban, sehingga hewan korban itu Pak menjadi korban sebelum menjadi korban sebelum dikorbankan Pak. Gara-gara apa nih Pak? Itu karena Allah itu Pak. Maka kata Allah dalam Al-Quran, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kamu itu. Maka takwalah kepada Allah. Jangan cari fee Pak ya. Kalau penjual nanti menawarkan fee kepada Bapak, katakan kepadanya, saya tidak terima fee. Fee yang harusnya Bapak berikan kepada saya, lengketkan kepada daging. Artinya berikan hewan yang terbaik. Itu baru nama panitia amanah. Begitu caranya.
Kemudian Bapak Ibu, syarat berikutnya lagi harus milik sendiri. Syarat berikutnya disembeli pada waktunya. Itulah syarat sah korban. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana penyelesaiannya? Salah kirim ternak kerbau. Salah kirim ternak kerbau. Harusnya sapi Bali dikirim sapi biasa. Stoknya habis pula. Bapak Ibu sekalian, itu adalah hubungan panitia dengan apa? Maka begitu, kalau panitia itu kalau tak sanggup boleh hewan itu melihat, Pak. Jangan, sebab nanti Bapak ditipu nanti. Itu namanya kelalaian. Maka Bapak jangan minta kirim saja. Harus dilihat. Apalagi sekarang Pak ya, kalau Bapak lihat sapi, tak Bapak lihat dengan mata Bapak, itu foto itu menipu Pak, di fotonya gemuk. Setelah dilihat, tuh video lagi. Itulah sebabnya video itu Pak tak bisa menjadi alat bukti. Karena itu bisa maka di sini Bapak Ibu sekalian, diminimalisir masalah penipuan ini. Bagaimana? Harus peserta datang ke tempat itu. Bukti ongkos apa? Siapa yang bayar ongkosnya? Itu tanggung peserta. Minta lagi ke Payakumbuh, siapa yang bayar mobilnya? Minta peserta. Itu masuk dana operasional semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, penyakit mulut, kuku, rabies, Bapak Ibu, penyakit yang merusak daging tidak sah hewan korban. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, syarat-syarat sah korban itu berhubungan supaya dagingnya berkualitas, kemudian juga kuantitas daging. Pertama dilihat kuantitas, yang kedua kualitas. Kenapa? Maka syarat hewan yang dikorbankan itu tidak sakit. Kenapa disyaratkan tidak sakit supaya hewan itu sehat? Karena Bapak Ibu berhubungan dengan kualitas daging. Apabila hewan itu sakit, seperti sakitnya apa? Tidak bergerak hewan itu, berdiri aja dia, disuruh dia jalan tidak mau lagi Pak, sakit itu. Atau dia tidur aja disuruh berdiri tidak, itu sakit. Jangan dijadikan lagi hewan korban. Kemudian Bapak Ibu, kurap, penyakit kurap menurut mazhab Syafi'i, kalau berkurap kulitnya tidak sah menjadi hewan korban. Penyakit gila, mazhab Syafi'i, sapi majnun tak boleh menjadi sapi majnun. Tahu sapi majnun? Sapi gila. Bapak Ibu, ada Bapak Ibu sekalian ya, hikmah oleh ulama kenapa aib-aib itu tak boleh. Bapak Ibu sekalian, ada hikmahnya. Karena kalau kita makan daging itu Pak, kadang-kadang berpengaruh kepada manusia, pindah kepada manusia. Oleh karena itu Pak, kita kalau makan daging tidak pakai bismillah, makan daging sapi, seperti sapi kita nanti. Kalau kambing seperti kambing kita nanti. Maka apa? Untuk menetralisirnya sehat. Kemudian apalagi baca bismillah, makannya juga masak. Maka gitulah Bapak Ibu sekalian. Itu semuanya Allahu Akbar. Rahasianya luar biasa itu. Baik Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab. Maka yang rabies, gila apa tak boleh. Pertanyaan, pembagian hewan korban antara yang berkorban dengan panitia pelaksana serta anggota, bagaimana pembagiannya? Tergantung kesepakatan. Jadi kalau sudah sepakat umpamanya 2 kilo, ya sudah. Jangan lagi peserta nanti minta-minta lagi. Maka bapak-bapak panitia di dalam orang sibuk-sibuk bekerja, Pak saya minta tambah bagian saya, jangan ditambah. Kenapa? Kalau bapak tambah nanti semua peserta minta tambah-tambah, bapak kasih. Bapak nanti kemana? Bohong kita panitia nanti. Kenapa? Karena salah satu kerja panitia adalah sebelum hewan korban dibagi-bagi, kupon sudah dibagi Bapak sudah perkirakan dagingnya. Daging ini berapa orang yang berhak menerima? Dibagilah 100 untuk warga. Ketika warga datang, disuruh datang jam 9 ngambil daging atau setelah zuhur. Pas kupon apa? Daging tak ada. Dibawa peserta pulang semuanya. Atau gimana itu? Maka Bapak Ibu, di sini diikat kita oleh sabda Rasulullah, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu harus komit dengan akad yang kesepakatan. Syarat yang mereka buat. Maka kalau Bapak buat syarat dengan peserta itu nanti, Bapak tidak diberikan kecuali 2 kilo. Kalau minta tidak akan diberi, karena rusak nanti prosedur mekanisme semuanya. Nanti tertuduh Bapak nanti
bohong, kan tak bagus. Akhirnya apa? Tak nyaman nanti lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, mana yang afdal, berkorban atas nama suami atau istri dan keluarga? Bapak Ibu sekalian, berkorban itu atas nama orang yang memberi nafkah. Siapa yang ngasih nafkah? Istri yang ngasih nafkah di rumah tangga. Tentu suami. Maka Bapak Ibu sekalian, kemudian istri gimana? Kalau sudah suami berkorban, maka semua keluarga terbawa semuanya. Maka tidak perlu lagi, kata ulama, istri, anak itu berkorban lagi, karena semuanya sudah mencukupi Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan syarat seluruh keluarga yang masuk dalam korban itu syaratnya periuk mereka satu periuk. Tapi kalau periuknya sudah beda-beda, enggak lagi. Ya, anak kita kan sudah pisah rumah, berarti kan periuknya beda, itu tak masuk lagi keluarga Pak. Maka dia juga berkorban. Almarhum, barangkali nanti ada yang bertanya, almarhum Bapak Ibu yang meninggal berkorban atas nama yang meninggal bagaimana? Bapak Ibu, berkorban atas meninggal ini ada hukumnya wajib. Apa hukumnya? Wajib. Kapan wajib? Dalam 3 ketentuan. Wajib Bapak berkorban atas nama yang meninggal. Pertama, kalau yang meninggal itu pernah bernazar. Pokoknya kemarin bapak kita di bulan Ramadan dia bilang apa? Nak, kalau selesai puasa bapak tahun ini bernazar bapak berkorban dengan 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Kita dengar nazar itu. Di bulan Zulqa'dah meninggal dia. Dia meninggalkan harta waris, tak boleh dibagi harta warisan itu kecuali setelah dikeluarkan uang untuk beli korban sebagai nazar. Itu wajib itu dilaksanakan. Dosa kalau tidak dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, wajib berkorban atas nama meninggal kalau dia berwasiat. Umpamanya dia bilang, nak, kalaulah sempat nanti bapak tak hidup sampai Idul Adha. Kan begitu kan? Meninggal bapak, tolong nak, jangan kau habiskan semua harta yang saya tinggalkan. Tolong kau jadikan sebagian nanti untuk korban bapak. Itu katanya. Duit yang tinggalkannya banyak. Maka wajib ahli waris berkorban atas nama yang meninggal. Yang ketiga Pak, wajib itu nanti kita berkorban atas nama meninggal dalam kondisi namanya ta'yin. Umpamanya bapak kita kerjanya pengembala, maka punya sapi umpamanya 100 ekor. Kemudian dia pernah dalam hidupnya dia bilang, sebelum Zulhijjah dia tunjuk kepada kita, nak, sapi ini sudah bapak niatkan untuk korban. Ditunjuknya sapi itu. Kalau sudah dibilangnya sapi ini 1 korban, maka Bapak Ibu itu resmi menjadi hewan korban. Kalau meninggal pun dia tak boleh bapak apakan, wajib disembelih sebagai korban. Tuh. Jadi 3 hukumnya wajib: nazar, wasiat, ta'yin namanya kata ulama. Kemudian kalau seandainya tak ada wasiat, tak ada nazar, tak ada pula ta'yin, bagaimana berkorban atas nama yang meninggal? Bapak Ibu sekalian, di sini terjadi sedikit perbedaan pendapat ulama. Seperti terjadi perbedaan pandangan politik saya dengan Pak Suryadi tadi. Itu biasalah itu. Itu namanya berbeda ijtihad. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan Bapak Ibu bid'ah katanya. Itu kan ada sebagian orang mengatakan bid'ah katanya. Kenapa? Kena tak dibuat Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, rata-rata ulama mengatakan sunnah, boleh dan dianjurkan Pak. Tapi dengan catatan, afdolnya kalau kita berkorban atas nama yang meninggal, dipastikan dulu kita yang hidup sudah berkorban, baru nanti untuk orang yang meninggal. Umpamanya apa? Saya sudah berkorban, sudah ada nama saya di situ. Saya punya kelebihan duit. Ingat mak saya, maka saya korbankan pula untuk mak. Itu juga bagus dan itu sunat, itu dianjurkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dasar ulama, karena korban itu di situ ada makna sedekah. Kan disedekahkan dagingnya. Ulama sepakat mengatakan bahwa bersedekah atas nama yang meninggal itu sangat dianjurkan. Dan sepakat ulama mengatakan pahalanya
sampai. Dan korban itu ada makna sedekah. Tapi catatan apa? Kenapa disyaratkan orang yang hidup itu berkorban dia, baru dia korbankan untuk meninggal? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Begini, karena berkorban itu Pak, syukur atas nikmat hidup, bukan atas nikmat mati Pak. Kalau Bapak tidak berkorban, Bapak hidup tak berkorban, Bapak senama Bapak itu berkorban atas nama yang meninggal. Itu nanti bisa juga nanti apa, orang menangkap maknanya, orang mati ke berkorban bersyukur berarti dia atas kematiannya. Tidak seperti itu maknanya. Maka begini Bapak Ibu sekalian, kita kan sebagai nikmat syukur apa? Syukur atas nikmat hidup. Alhamdulillah tahun ini badan sehat, selamat sampai akhir tahun, alhamdulillah. Maka kita sembelih seekor hewan korban sebagai rasa syukur atas nikmat hidup yang Allah berikan. Kemudian setelah itu baru kita berkorban untuk meninggal. Tapi berkorban untuk meninggal bukan syukur atas meninggal, tak. Tapi apa? Itu menghadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Kalau seandainya begini, kemampuan Bapak cuma satu hewan kambing saja, uang cuma 3 juta atau 2.500.000, Bapak tentu satu ekor kambing cuma. Maka bagaimana? Apakah saya berkorban atas nama yang meninggal atau atas nama saya yang hidup? Tidak. Maka Bapak harus berkorban atas nama yang hidup, sedangkan orang yang meninggal dibawakan, diniatkan pahalanya untuk mereka. Yang namanya korban atas nama yang hidup, bukan atas nama yang meninggal. Kalau yang hidup tidak maka dia yang diutamakan dulu. Oh, yang meninggal bagaimana? Bisa pahalanya. Niatkan. Rasulullah buat. Rasulullah Bapak Ibu pernah berkorban dengan 2 ekor kibas, domba. Domba pertama, ya Allah ini untukku dan keluargaku. Setelah itu domba kedua, ya Allah ini adalah untuk umatku yang tidak mampu umatnya ada yang sudah meninggal sampai hari kiamat nanti. Maka bapak-bapak yang tidak mampu berkorban sudah masuk dalam korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi yang tidak, kalau seandainya mampu tak berkorban, dengarkan ancaman Rasulullah, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki lalu dia tidak berkorban, maka tidak ada gunanya dia salat Idul Adha hari itu. Gitu tuh ancaman Rasulullah. Kenapa? Karena ibadah utama hari itu adalah ibadah korban. Maka Bapak Ibu ya, disuruh kita cepat-cepat solat Idul Adha itu. Maka pas waktu duha langsung mulai solat. Khatib tak boleh lama-lama. Karena ibadah utama hari itu adalah ibadah korban. Maka bisa nanti pengurus masjid pesan sama khatib, khutbah 5 menit saja. Jangan lama-lama. Bapak Ibu sekali begitu itu. Baik Bapak Ibu berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal, tidak ada masalah. Tapi bapak sudah korban, istri yang meninggal silakan. Tapi jangan sampai nanti yang meninggal kita korbankan, kita yang hidup tidak berkorban. Dan berkorban itu Pak setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Alhamdulillah tiap tahun kami dapat berkorban, tapi kami buat secara bergilir. Tahun pertama atas nama ayah, tahun kedua atas nama istri. Kalau Bapak Ibu buat begini tak ada masalah, tapi tak ada gunanya. Tak salah Pak, tapi tak ada gunanya. Kena hukumnya sama, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Maka atas namakan saja, atas nama kepala keluarga. Cukup, karena dia memberi nafkah. Buya izin bertanya, apakah boleh berkorban dengan 1 ekor kambing untuk 1 keluarga? Ya boleh. Memang 1 ekor kambing itu untuk satu keluarga. Maka apa beda 1/7 dengan apa? Kalau 1 keluarga ini Pak, sekalipun keluarganya 100 orang, bisa 1 ekor kambing. Tapi dengan catatan keluarga tadi 1 peri. Umpamanya anaknya 80 di rumah itu, sudah. Tak ada masalah, masuk semua. Wallahu a'lam. Bagaimana pendistribusian daging korban yang sesuai dengan sunnah? Bapak Ibu sekalian, Allah pesan Bapak Ibu, maka yang wajib dalam masalah pendistribusian ini 2 tadi, fakulu minha wa at'im. Makan sebagian dan beri makan orang lain. Tapi yang disebut di situ Pak ya, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dalam ayat lain,
wa at'imul ba'isal faqir. Jadi yang lebih banyak itu jadi makan sebagian kemudian sedekahkan sebagian. Maka ini dua ini jangan sampai lupa ini. Ada yang disedekahkan, ada yang dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Sepertiga tadi kan sudah kita uraikan. Bagaimana cara pembagian daging korban yang benar menurut Islam? Bapak Ibu sekalian, asal jangan makan semuanya. Boleh bagi itu silakan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada lagi pertanyaan yang lain. Bagian-bagiannya, tapi itu yang afdalnya kata ulama kalau bisa sepertiga. Mengenai tukang potong, sembeli dan panitia, apakah upah dengan uang atau dengan daging? Saya terjawab, itu dengan uang. Masalah pembagian kupon untuk panitia korban bagaimana? Maka panitia tadi cuma dapat 2, sebagai panitia dan sebagai warga. Cuman panitia itu boleh dilebihkan Pak, tapi bukan atas nama panitia korban dia. Banyak panitia korban itu imam masjid. Imam masjid ini Pak disiplin lebihkan untuk dia Pak sebagai warga. Kalau warga biasa 1 kilo, dia kasih 5 kilo supaya semangat jadi imam. Itu Pak. Lain korban itu supaya semangat jadi imam. Tapi coba nanti kalau Pak dah kasih daging korban, nanti dia terlambat terus dia. Termasuk kita masjid. Tidak betul Pak. Maka salah satu hikmah ada zakat fitrah, ada zakat itu Pak untuk memotivasi orang-orang baik. Maka kalau ada Pak umpamanya orang miskin kita sedekah. Kata ulama, orang miskin bagaimana yang kita utamakan? Orang miskin itu ada 3 kategori Pak. Ada miskin tapi tidak taat Pak. Sudah miskin tak solat lagi. Kemudian ada miskin Pak yang taat Pak, tapi miskin taat ini 2 pula. Dia taat, dia bermanfaat. Dia miskin Pak, selalu bersihkan masjid, selalu bantu kegiatan-kegiatan sosial. Tapi ada miskin Pak, tapi dia taat, tapi pemalas. Bapak utamakan apa? Utamakan miskin yang supaya apa? Termotivasi dia untuk memberi manfaat. Pak RW, kalau Pak RW rajin ke masjid, kasih daging banyak-banyak. Tapi kalau tidak ke masjid, dia jangan kasih daging dia. Tak betul Pak. Itu tertulis. Jadi daging penitia itu boleh dilebihkan, tapi bukan atas dia penitia, tapi jasanya secara umum. Itu tidak ada masalah itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini dalam masalah pendistribusian.